وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Makanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ketika para ulama di dalam kitab-kitab fikih mengulas dan menyebutkan serta menguraikan terkait dengan hukum ibadah kurban, maka sebagian para ulama berpendapat bahwasanya ibadah kurban hukumnya wajib bagi orang yang memiliki kemampuan. Jika seseorang memiliki kemampuan dan kelapangan rezeki, maka dia berkewajiban menurut pendapat sebagian para ulama. Hal itu berdalilkan kepada beberapa nas di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan diantaranya adalah firman Allah Azza wa Jalla ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan fasalli li rabbika wanhar. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan maka dirikanlah salat, wanhar, dan berkurbanlah. Hal itu datang dalam bentuk perintah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka seyogianya ketika seseorang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemampuan, maka menurut pendapat sebagian para ulama dia berkewajiban untuk berkurban. Dalam pendapat ini juga didukung dengan sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sanad yang sahih. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, man yajlis sa'ah falam yudahhi fala yaqrabanna musallana. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis, seolah-olah penekanan dan penegasan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi mengatakan man yajlis sa'ah, barang siapa yang memiliki kelapangan, falam yudahhi, sementara dia tidak melaksanakan ibadah kurban. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Fala yaqrabanna musallana, jangan coba-coba dia untuk mendekat ke tempat sholat kita. Para ulama berdalil dari hadis dan riwayat ini, sehingga sebagian para ulama menyatakan bahwasanya ini adalah pernyataan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, penekanan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya ibadah kurban itu adalah wajib. Dalil berikutnya ikhwatal iman, dari apa yang diriwayatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan dan mengetahui ada seorang sahabat ketika dia menyembelih hewan yang sudah dia siapkan untuk kurban, lalu kemudian dia menyembelihnya sebelum melaksanakan salat Idul Adha, lalu kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengetahuinya, lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan innaha syatu lahmin. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang engkau lakukan ini, yaitu ketika engkau menyembelih hewan kurbanmu sebelum salat Idul Adha, maka ini tidak ubahnya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti daging yang ada di pasar. Tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia menyembelihnya sebelum datang waktu penyembelihan yang disyariatkan. Lalu kemudian ikhwatal iman yang ingin kita garis bawahi, lanjutan dari apa yang ditegaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mengatakan falyadhbah makanahu. Maka jika engkau masih memiliki kemampuan, kata Nabi SAW, karena kekeliruan dan kesalahan yang telah terjadi, di mana dia menyembelih hewan kurbannya sebelum waktu, lalu kemudian Nabi mengatakan, maka hendaklah engkau menyembelih hewan yang lain sebagai gantinya. Berdasarkan riwayat dan nas ini ikhwatal iman, maka sebagian para ulama berpendapat bahwasanya ibadah kurban itu adalah wajib. Walaupun amanah ilmiah mesti kita sampaikan, di mana jumhur para ulama, mayoritas para ulama berpendapat sesungguhnya ibadah kurban itu tidak sampai kepada hukum wajib. Jumhur para ulama, mayoritas para ulama berpendapat sesungguhnya ibadah kurban itu adalah sunnah muakkadah. Berdasarkan dalil-dalil yang dikaji dan diuraikan oleh para ulama, termasuk juga dalil-dalil yang digunakan dan dipakai oleh para ulama yang berpendapat bahwasanya ibadah kurban itu wajib, namun ikhwatal iman dipandang oleh jumhur para ulama, mayoritas para ulama, itu bukanlah menunjukkan sebuah kewajiban. Penegasan dan penekanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
tidak sama sekali memastikan sebagai hukuman yang pasti bahwasanya hukumnya wajib. Namun para ulama, kembali jumhur para ulama, mayoritas para ulama mengatakan tidak sampai kepada hukum wajib, tapi hukumnya adalah sunnah. Namun dalam pendapat ini mereka mengatakan sunnahnya di dalam hukum kurban itu adalah sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang ditekankan. Terlihat dan terbukti dari penegasan-penegasan yang dilontarkan oleh Nabi SAW. Dan inilah ikhwatal iman, pendapat yang rajih, pendapat yang kuat yang diuraikan oleh para ulama terkait dengan hukum kurban. Kendati pun jumhur dan mayoritas para ulama berpendapat bahwasanya tidak sampai kepada hukum wajib, tetapi hukumnya adalah sunnah. Akan tetapi sunnahnya di sini adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Maka sekali lagi ikhwatul iman, seyogianya ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kemampuan, ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan titipan karunia dan rezeki kepada kita, maka sebagai seorang mukmin, sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari percontohan yang telah dijalankan dan dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketika kita memiliki kelapangan, amat tidak layak dan amat tidak pantas ketika kita mengabaikan apa yang telah diajarkan oleh Nabi kita yang mulia. Terutama ketika kita harusnya memandang tentang kedudukan dan keutamaan dari ibadah kurban tersebut. Dan inilah alasan sebagaimana yang diuraikan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam uraian yang kita uraikan sebelumnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mendekatkan, melekatkan pelaksanaan ibadah kurban itu dengan ibadah salat yang kita ketahui sebagai salah satu dari rukun agama kita.